energi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir dalam diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu akan memenuhi diri kita dan akan memancar. Semua itu tergantung diri Anda masing-masing. Apakah bisa mengontrol pikiran kita ini? Kita menginginkan diri kita dipenuhi oleh kelembutan, kita berzikir dengan ya latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Hukum Allah yang ada di alam semesta ini itu adalah hukum energi. Jadi jika kita belajar memahami tentang hukum energi, maka kita akan sedikit lebih mudah memahami tentang kehidupan ini. Karena semua yang ada di semesta ini sifatnya sebenarnya itu adalah energi. Bahkan sejatinya diri kita itu pun adalah energi. Diri sejati kita itu adalah energi, adalah cahaya. Jika kita mau belajar memahami tentang bab energi, maka kita akan menjaga pikiran kita, menjaga rasa kita. Karena energi itu sifatnya mengikuti pikiran dan rasa kita. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas diterangkan, langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia. Dan energi alam semesta atau langit dan bumi dan sebagainya itu mengikuti pancaran yang kita radiasikan keluar diri. Jadi apapun yang terjadi, yang kita alami ini sebenarnya itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Karena sifat energi itu sejenis menarik sejenis. Kita mengeluarkan sinyal tentang kenegatifan, otomatis yang datang kepada kita itu adalah kenegatifan. Kita memancarkan sinyal tentang positif, otomatis yang datang kepada kita adalah hal-hal yang positif. Semua itu terjadi dalam diri kita ini. Oleh karena itu, mari kita terus jaga pikiran kita agar selalu positif, jaga rasa kita agar selalu positif. Karena hukum energi sejenis menarik sejenis. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu akan menjadi energi yang terradiasi keluar diri. Oleh karena itu, jaga rasa kita agar selalu tenang, damai, dan bahagia. Dalam kenyataan sebenarnya kita itu merasakan bab energi, cuman kita belum menyadarinya. Contoh sederhana, kita dekat dengan orang yang sedang bersedih, secara tidak kita sadari, rasa kita itu mungkin akan ikut bersedih atau kita merasa tidak nyaman. Tapi jika kita dekat dengan orang-orang yang hatinya atau rasanya itu selalu gembira, dirinya itu dipenuhi oleh kepositifan, maka diri kita ketika di dekatnya itu akan merasa nyaman, merasa tenang, dan sebagainya. Dalam Tombo Ati sudah dijelaskan, kumpulono wong kang soleh. Orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang hatinya itu sudah bersih. Jika kita dekat atau berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan menyerap energi dari beliau. Sehingga kita dekat orang soleh, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman, dan sebagainya. Itu semua bentukannya adalah energi. Bentukannya adalah energi. Diri kita itu dipenuhi oleh energi, dan energi itu akan mengikuti pikiran kita ini. Rasa itu pun bersumber dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, jika pikiran kita keliru, maka rasa kita pun akan keliru. Tapi jika kita berpikir tentang kepositifan, rasa kita pun akan positif. Jadi rasa itu tergantung pikiran.
dan rasa itu yang akan memancar keluar diri. Sebenarnya setiap hari selalu ada pertarungan dalam diri kita ini, dalam pikiran kita ini. Jadi ayo kita latih pikiran kita untuk selalu berpikir tentang positif, karena hidupmu itu sebenarnya ada pada pikiranmu. Hidupmu sebenarnya adalah apa yang kamu pikirkan. Jika kamu selalu berpikir untuk mencari rezeki susah, maka secara otomatis kita akan susah mencari rezeki. Jika pikiranmu selalu berpikir tentang sakit, maka dirimu akan terus-terusan sakit. Rubahlah pikiranmu. Oke, dalam kenyataan kita itu mungkin sedang sakit, tapi kita dorong rasa sakit itu, buang rasa sakit itu dengan berpikir, aku sehat, aku sehat, aku sehat. Karena afirmasi aku sehat itu adalah doa yang kita pancarkan, doa yang kita salurkan untuk sakit yang sedang kita rasa. Sehingga ketika kita berafirmasi aku sehat, aku sehat, aku sehat, maka energi kesehatan itu akan membersihkan energi negatif dalam diri kita ini. Semua itu bentukannya energi. Kita wiridikir itu pun sebenarnya bentukan energi, karena energi, cara kerja energi seperti ini. Energi itu mengikuti pikiran, dan energi itu akan berkumpul, mengumpul, memadat. Setelah energi itu sudah sangat padat, maka akan mewujud. Setiap hari kita mungkin wiridikir, tapi kenapa tidak terkabul? Kenapa hidup kita mungkin tidak ada perubahan? Ya karena kembali lagi, energi itu mengikuti pikiran. Kita berzikir, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak. Tapi pikiran kita ketika berzikir itu merasa kurang, tidak bersyukur, mempunyai kekhawatiran, kesedihan. Ya otomatis energi yang begitu luar biasa, energi ilahiyah Fatah ya Rozak, itu akan menjadi kekhawatiran. Bukannya kita berzikir mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, tapi kita justru malah akan dipertemukan dengan kesengsaraan dan sebagainya. Jadi rubahlah pola pikir kita. Kita berzikir ya Fatah, ya Rozak. Kita harus menghayati, kita harus merasakan bahwa Tuhan kita itu yang maha membuka segala-galanya, yang maha memberi kebaikan, yang maha memberi rizki. Jadi dalam berzikir ya Fatah, ya Rozak, sertakan rasa, sertakan kesadaran, dan kita hayati bahwa Tuhan kita itu selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita. Tuhan kita itu selalu memberi rezeki untuk diri kita. Sehingga ketika kita membaca ya Fatah, ya Rozak, kita akan dipenuhi oleh energi ya Fatah, ya Rozak, dan kita mensyukuri energi itu. Itu akan menjadi itulah yang akan merubah energi dalam diri kita ini, sehingga zikir wirid kita itu akan semakin mantap, akan langsung terasa khasiatnya, karena kita sudah menyinkronkan antara ya Fatah ya Rozak, energi yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, kita sinkronkan dengan pikiran kita. Jangan kita menarik energi yang luar biasa tapi kita tolak dengan energi pikiran kita yang carut marut. Jangan. Mungkin banyak orang yang berzikir, wirid dan sebagainya, tapi seolah-olah wirid itu tidak merubah kehidupan kita dan sebagainya. Sebenarnya bukan tidak merubah, tapi diri kita sendiri yang mengeblok
energi itu masuk ke dalam diri kita. Kita sendiri yang merubah energi itu menjadi tercampuri atau terkotori dengan pikiran kita yang carut marut. Jadi ketika kita berzikir mungkin alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, sertakan rasa. Kita hayati bahwa nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini sungguh luar biasa. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki dan sebagainya. Kita sadari, kita hayati kasih sayang ilahi kepada diri kita ini. Tapi ketika kita membaca alhamdulillah, pikiran kita malah bingung, pikiran kita malah sedih, pikiran kita malah khawatir. Ya itulah yang membuat zikir kita seolah-olah itu tidak ada efeknya. Ayo rubah pikiran kita agar selalu positif. Semua itu tergantung diri Anda masing-masing. Semua itu tergantung diri kita. Sudah jelas Allah sesuai prasangka hambanya. Kita berzikir, tapi kita berprasangka jelek, ya otomatis kejelekan yang akan datang kepada diri kita. Kita berzikir, tapi kita khawatir. Tugas kita itu melakukan zikir, menghayati zikir itu, merasakan energi ilahi masuk ke dalam diri kita. Bukan mulut kita berzikir, tapi pikiran kita ini ngelantur. Itu sama saja kita diberi sesuatu yang baik, tapi kita menolaknya. Rubah pola pikir kita. Rubah. Kita berzikir, zikir kita harus kita hayati, harus kita rasakan energi zikir tersebut masuk ke dalam diri kita rasakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita rasakan energi Rahman Rahim ilahi, energi kasih sayang ilahi masuk membersihkan diri kita, dan kita sadari kita bisa sampai saat ini, sekarang ini, kita bisa saat ini, sekarang ini bertahan dan sebagainya, itu pun karena Rahman Rahimnya Gusti. Asal kita merasakan seperti itu, energi itu akan mengalir begitu deras, energi itu akan memasuki, memenuhi diri kita, sehingga diri kita dipenuhi oleh Rahman Rahim, energi Rahman Rahim, diri kita dipenuhi oleh energi welas asih, sehingga jika energi itu sudah penuh dalam diri kita, itu akan meradiasi keluar diri. Kembali lagi ke hukum energi, kita meradiasikan, memancarkan Rahman Rahim, maka yang datang kepada kita itu adalah Rahman Rahim. Jadi seperti itu pemahamannya. Jangan kita berzikir tapi pikiran kita berpikir. Iya, kalau berpikir yang positif, berpikir tentang kekhawatiran. Kita berzikir menginginkan rezeki, ya Fatah ya Rusak, ya Fatah ya Rusak, tapi pikiran kita malah mencari dari mana rezeki itu akan datang, kemana saya harus mencari rezeki. Jangan seperti itu. Kita hanya menikmati, menghayati bacaan zikir, dan kita rasakan energi ya Fatah ya Rozak memenuhi diri kita. Jadi energi ya Fatah ya Rozak itu masuk ke dalam diri kita. Kita penuhi diri kita dengan ya Fatah ya Rozak, energi ya Fatah ya Rozak. Biarkan energi itu akan memancar dengan sendirinya. Otomatis ketika kita berzikir ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, penuh dengan penghayatan, penuh dengan kesadaran, maka tubuh kita itu akan memancarkan energi tentang kebaikan, energi tentang rizki, sehingga
yang ada di luar diri yang hubungannya sejenis dengan energi yang kita pancarkan itu akan datang kepada kita, akan menghampiri kita ini. Kita itu sebenarnya magnet. Magnet apa saja terserah. Terserah. Magnet rezeki jadi, magnet kebaikan jadi, apapun itu. Sebenarnya apa yang ada di luar diri itu mengikuti apa yang ada di dalam, mengikuti pancaran energi kita. Jika kita selalu memancarkan atau kita selalu merasa gelisah, merasa khawatir, sedih, dan sebagainya, berarti diri kita memancarkan energi kesedihan, energi kekhawatiran, sehingga kita akan dipertemukan dengan sesuai apa yang kita pancarkan itu. Semua itu tergantung diri kita ini. Karena Tuhan kita telah menciptakan hukum sunatullah, hukum energi. Tahu ilmunya atau tidak tahu ilmunya, semua dilingkupi oleh hukum energi. Coba saja dirasakan atau kita amati kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedang mungkin bahagia, merasa bahagia, otomatis kita akan dipertemukan dengan sesuatu kejadian yang membuat diri kita semakin bahagia. Tapi ketika kita sedang mungkin marah, justru kita akan menemukan kejadian di luar diri kita. Itu yang membuat diri kita akan semakin marah. Contoh, mungkin ketika kita akan menaiki kendaraan, kita dari rumah itu sudah marah-marah. Dilalah di perjalanan bani bocor, dilalah di perjalanan motornya mogok dan sebagainya, kan itu jadi membuat diri kita semakin emosi. Sedang marah malah ditambah menjadi tambah marah, dan itu semua terjadi karena diri kita sendiri, diri kita yang memancarkan sesuatu keluar diri. Contoh bab energi lagi seperti ini. Mungkin ini biasa dialami oleh emak-emak atau oleh ibu-ibu. Monggo dikoreksi atau diamati. Ketika ibu-ibu itu sedang memasak, coba dikoreksi. Kita memasaknya itu dengan rasa bahagia atau dengan rasa jengkel. Jika ketika kita memasak, kita sedang jengkel mungkin, kita sedang bersedih mungkin, dan sebagainya, otomatis terkadang makanan itu tidak akan habis. Makanan itu tidak habis. Karena makanan itu merekam energi yang kita pancarkan. Jadi ibu-ibu ketika sedang memasak, dipenuhi oleh kesedihan atau sedang merasakan kesedihan, maka makanan itu akan merekam energi kesedihan. Sehingga ketika makanan itu sudah matang, mungkin keluarga kita, anak-anak kita, itu tidak selera makan, sehingga makanan itu tidak habis. Tapi ketika kita memasak, kita dipenuhi oleh rasa syukur, kita dipenuhi oleh cinta kasih. Biarpun makanannya mungkin kurang enak, tapi itu akan habis, terasa nikmat. Mungkin makanan itu terlalu asin, karena ketika masak kita itu dipenuhi oleh rasa cinta, dipenuhi oleh rasa syukur dan sebagainya. Makanan itu biarpun rasanya asin, itu akan terasa nikmat ketika dimakan oleh orang lain. Apalagi waktu masak itu kita berkeringat banyak, sehingga rasanya itu kasinan. Karena bumbu alami yaitu tetesan keringat. Tapi itu akan terasa nikmat. Jadi semua itu bentukannya adalah energi. Dan energi itu mengikuti pikiran kita. Energi itu mengikuti pikiran kita. Dari energi yang netral, itu akan mengikuti pikiran kita. Dan pikiran kita, jika pikiran kita positif, itu akan meradiasi keluar, menarik sesuatu yang ada di luar datang kepada kita. Jika kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur, ya otomatis Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lebih, karena kita dipenuhi oleh rasa syukur, kita nerimo ing pandum, kita qanaah. Jadi ketika kita bisa menerima, kita bisa menikmati kehidupan kita ini,
berarti kita memancarkan energi rasa syukur. Dan pancaran ini yang akan menarik nikmat-nikmat yang lebih. Itu penjelasannya kenapa kita bersyukur Allah akan memberikan nikmat yang lebih. Ya karena kita menarik. Sebenarnya manusia itu menarik, bukan mencari, tapi menarik. Karena semua itu sudah ada di dalam diri kita. Hanya apakah kita mau memberdayakan hukum energi itu yang telah Tuhan berikan kepada alam semesta dan kepada diri kita ini. Jadi semua itu tergantung diri Anda masing-masing. Karena ini adalah hukum sunatullah, hukum Allah yang diberikan untuk alam, untuk diri kita secara energi. Jadi ayo belajar untuk merubah pikiran kita. Kenapa orang yang bahagia itu selalu dipermudah dalam langkah hidupnya? Kenapa orang bahagia itu selalu dicukupi dalam kebutuhannya? Ya karena mereka itu menarik secara energi kebahagiaan, sehingga mereka itu selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Luar dirinya itu akan dipenuhi oleh kebahagiaan. Ayo belajar bersama untuk memenuhi diri kita dengan energi ilahi, energi welas asih. Kita wirid dzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Maka energi Rahman Rahim ilahi masuk ke dalam diri kita, memenuhi diri kita dan memancarkan keluar diri, sehingga kita akan dipertemukan dengan sesuatu yang sejenis dengan energi Rahman Rahim. Contoh, kita wirid mungkin meminta perlindungan, kita zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka energi perlindungan itu akan memasuki diri kita dan kita akan memancarkan energi perlindungan itu, sehingga ketika kita kemana-mana kita akan selalu dipertemukan oleh sesuatu yang tidak membahayakan. Kita akan dipenuhi, dilingkupi oleh energi perlindungan ilahi karena kita memasukkan energi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ke dalam diri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu akan memenuhi diri kita dan akan memancar. Semua itu tergantung diri Anda masing-masing. Apakah bisa mengontrol pikiran kita ini? Kita menginginkan diri kita dipenuhi oleh kelembutan. Kita wirid dzikir dengan ya latif. Ya latif, 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 ya latif. Energi kelembutan itu akan masuk ke dalam diri kita, memenuhi diri kita, dan energi kelembutan itu akan memancar keluar diri dan kita akan dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang indah-indah, yang penuh dengan kelembutan. Semua itu terjadi di dalam diri Anda sendiri. Jadi sifatnya energi itu adalah mengikuti pikiran. Jaga pikiran kita. Kita harus sering-sering ngopi. Kita harus sering-sering ngopi. Ngopi kisit pabu, sedulur-sedulur kabeh ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu ngopi? Ngolah pikiran kita diolah, yang kita berpikir tentang kejelekan kita olah agar berpikir tentang kebaikan. Ngopi, ngopeni hati, jaga hati kita, jangan sampai berprasangka jelek. Oke, semoga penjelasan ini bisa
bermanfaat dan kita bisa merubah pola pikir kita, merubah rasa kita. Karena perubahan itu terjadi di dalam diri Anda sendiri. Mari kita terus belajar, 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 dan terus belajar. Semoga kita akan selalu bertumbuh dan bertumbuh dalam pemahaman dan kesadaran. Semoga jiwa kita akan tumbuh semakin dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dan seluruh makhluk bahagia.